Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Enda Lutosari dari Prodi Agri Bisnis kelas A3 dengan NIM akhir 021. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil kerja saya untuk memenuhi ulangan akhir semester mata kuliah Ekonomi Pembangunan Pertanian mengenai kebijakan industri hilir. Jadi, apa sih itu kebijakan industri hilir? Nah, kebijakan industri hilir itu merupakan serangkaian kebijakan yang dibuat dan diciptakan untuk difokuskan pada industri pengolahan produk hasil pertanian menjadi produk jadi dengan nilai ekonomi lebih tinggi. Peran kebijakan industri hilir dalam ekonomi pembangunan pertanian sangatlah besar, karena dengan adanya kebijakan ini mampu meningkatkan kesejahteraan petani, menciptakan lapangan kerja, dan mendorong diversifikasi ekonomi daerah. Tujuan dari kebijakan ini yang pertama adalah peningkatan nilai tambah produk pertanian. Hal ini merupakan tujuan utama dari industri hilir, yaitu membuat produk lebih bernilai melalui proses pengolahan lebih lanjut. Kemudian yang kedua adalah peningkatan perekonomian desa atau daerah. Dengan adanya kebijakan akan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, khususnya pedesaan, penghasil produk pertanian dengan menciptakan industri pengolahan lokal. Yang ketiga adalah diversifikasi ekonomi pertanian. Adanya kebijakan ini mampu menjadi pendorong untuk pengolahan hasil pertanian menjadi berbagai produk baru yang memperluas pasar dan meningkatkan stabilitas ekonomi. Yang keempat adalah pengurangan ketergantungan impor. Kebijakan ini dinilai mampu mengurangi kebutuhan impor produk olahan dari luar negeri sehingga mampu memperkuat kemandirian ekonomi. Dan yang terakhir adalah peningkatan kualitas produk dan standar internasional. Salah satu tujuan dari kebijakan ini yaitu untuk meningkatkan kualitas produk pertanian yang diolah agar memenuhi standar internasional, sehingga produk tersebut dapat bersaing di pasar global dan meningkatkan ekspor. Kemudian jenis-jenis dari kebijakan ini yang pertama adalah insentif ekonomi. Pemerintah memberikan insentif ekonomi seperti subsidi, pengurangan pajak, dan akses kredit murah yang bertujuan untuk menurunkan biaya produksi dan meningkatkan daya saing industri pengolahan domestik. Kemudian yang kedua adalah transfer teknologi. Kebijakan ini dapat memfasilitasi adopsi teknologi modern dalam proses pengolahan pertanian ditambah dengan kolaborasi antara lembaga penelitian dan universitas. Kemudian yang ketiga adalah pengembangan infrastruktur. Pembangunan infrastruktur seperti jalan, fasilitas penyimpanan, dan pabrik pengolahan bertujuan untuk mengurangi biaya logistik dan meningkatkan efisiensi. Kemudian yang terakhir adalah regulasi dan proteksi. Penetapan regulasi seperti larangan ekspor bahan mentah untuk mendorong pengolahan di dalam negeri dapat meningkatkan nilai tambah dan menciptakan lapangan kerja. Kemudian dampak positif dan negatif dari kebijakan ini dapat dilihat dari tiga sisi, yaitu sisi pertama sisi ekonomi. Dampak positifnya dapat berupa peningkatan nilai tambah, diversifikasi produk, dan penyerapan tenaga kerja. Sedangkan dampak negatifnya yaitu besarnya kebutuhan investasi dan ketergantungan pasar global. Kemudian dari sisi sosial, dampak positifnya yaitu berupa peningkatan kesejahteraan petani dan pemberdayaan kelompok lokal. Kemudian dampak negatifnya yaitu ketimpangan sosial dan petani kecil yang semakin terkesampingkan. Dari sisi lingkungan, dampak positifnya yaitu berupa teknologi ramah lingkungan dan pengolahan limbah yang lebih baik. Sedangkan dampak negatifnya yaitu pencemaran lingkungan dan eksploitasi sumber daya alam. Nah, tantangan dalam implementasi kebijakan ini yang pertama adalah infrastruktur yang kurang mendukung. Solusi yang dapat diberikan adalah kemitraan dengan swasta dan investasi dalam infrastruktur strategis. Tantangan yang kedua adalah keterbatasan sumber daya yang mampu menghambat investasi dan pengembangan usaha. Solusi yang dapat diberikan adalah pelatihan tenaga kerja dan pemberian kredit berbunga rendah. Kemudian tantangan yang ketiga adalah persaingan global. Solusi yang dapat diberikan adalah pemberian subsidi dan insentif serta promosi produk lokal. Kemudian tantangan yang keempat adalah permasalahan lingkungan. Solusi yang dapat diberikan adalah penggunaan teknologi ramah lingkungan dan penguatan regulasi mengenai keberlanjutan lingkungan. Kesimpulan yang dapat diberikan adalah kebijakan industri hilir ini sangat penting karena berperan langsung dalam ekonomi daerah khususnya sektor pertanian. Dalam ekonomi pembangunan pertanian, kebijakan ini mampu meningkatkan daya saing produk lokal, menciptakan lapangan kerja, dan memperkuat keterkaitan industri dengan pertanian. Cukup sekian presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.